Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, kira-kira ada yang baru pertama kali datang ke sini? Apakah ada? Boleh lambaikan tangannya kalau ada ya. Gak ada, ya gak apa-apa. Saudara-saudara, sebentar kita mau muji dan memuliakan nama Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri dulu yuk. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan udah berkorban hari ini. Jadi kayu salib buat kita. Dia udah berkorban buat kita karena ada satu hal, dia sayang sama kita. Ya, mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang indah ini Bapak. Bapak, terima kasih karena sampai hari ini Engkau masih ada buat kami. Engkau masih sayang sama kami, Engkau masih cinta sama kami. Engkau masih pelihara kami sampai saat hari ini juga. Engkau udah berkorban buat kami dan kami tahu Tuhan begitu sayangnya Engkau sama kami Tuhan. So thank you Tuhan untuk pengorbananmu yang begitu mulia Tuhan. Kasih sayangmu yang gak terbatas, kasih sayangmu yang gak bisa diselami Tuhan. Sebenarnya kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biar sekiranya Engkau aja yang dipermuliakan, Engkau aja yang makin dimegahkan Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus. Memandang harta hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari sama-sama kita katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. pengorbanan begitu nyata buat kami. Dia yang tulus menerima saudara-saudara. Kekuatannya begitu nyata. Kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu
persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Biar kau temukan di dalam selamaku sebab Engkau sangat berarti bagiku. Persembahkan kepadamu. Oh, Kau bukan yang melihatku. Beri hamba yang selalu Kau cari, dan Kau temukan di dalamku. Selama aku hidup, ku mau menyembah-Mu. Berarti bagiku yang terbaik ada padamu. Ku persembahkan kepadamu. Biar Kau temukan di dalamku. Selama hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Ada padaku. Mari sembah Dia. Mari kita katakan sembah lagi lebih dalam lagi. Kau bukan yang melihat, kau bukan yang memandang harta, tapi hamba yang selalu Kau cari. Amin.
Mulia Engkau Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat luka. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, Tuhan, yang kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami memuji-Ku bersama-Mu. Hajat Tuhan, hajat Tuhan, kami memuji-Ku bersama-Mu. Hajat Tuhan, hajat Tuhan, hajat Tuhan. Mari katakan lebih sungguh-sungguh. Kami memuji-Ku bersama-Mu. Kau hajat Tuhan, hajat Tuhan, hajat Engkau Bapa. Hajat Tuhan.
terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Cara-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita sama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Cara-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Cara-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Cara-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kami sembah Tuhan, terlalu besar Engkau Tuhan, terlalu mahal darah-Mu Yesus. Kami sembah Tuhan, haleluya. Pengorbanan-Mu yang begitu sembahmu
Terima kasih Tuhan. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Cara-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Cara-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Oleh kuasa darah-Mu. Mari kita katakan sama-sama. Kehadiran-Mu bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian naikkan sembahku berikan. Amin. Bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan melihat tataku kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan sembahku berikan. Bagi-Mu Ratu yang mulia. Tebus dosaku. Kekudusan-Mu
Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu mulia Tuhan. Lewat darah-Mu lah kami bisa dibebaskan Tuhan, kami bisa diampuni, kami ditebus. Thank you Tuhan untuk semua pengalaman yang udah Tuhan kasih, pengorbanan-Mu Tuhan yang begitu sangat amat baik buat kami. Thank you Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami sembah-Mu lebih dalam lagi. Haleluya Yesus, haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir, 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 dan mengalir, mengalir damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir damai di hidupku. Kau begitu baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan sampai saat hari ini Tuhan. Karena kasih-Mu kami dibebaskan Tuhan, karena pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan yang begitu mulia buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Kau baik Tuhan, begitu baik Kau Tuhan. Mulia Engkau Tuhan. Oh, mulia Engkau Tuhan. Kau sembah Tuhan. Ku sembah Engkau Mari katakan mengalir bersama-sama. Mengalir
Kalau hari ini kami boleh memperingati, mengingat kembali kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Biar hari ini kami boleh melakukan bagian kami untuk menyelesaikan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya oleh karena ada kuasa dalam darah Yesus, kuasa yang menyembuhkan, memulihkan, baik ekonomimu, baik kesehatanmu, dan keluarga demi keluarga. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin, shalom. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pesan dari Gembala sebelum saya akan menyampaikan pesan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan, Yesus memberkati. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan, sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Bapa, tapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa Dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Jadi dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang Dia ajarkan kepada kita.
agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita, mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri tancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh, bangun, karena dia tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya selalu setiap hari menjaga langkah-langkah dalam hidup agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap kita semua juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu hal yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Kepala kita berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai.
It is finished. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh pilur-pilurnya kita disembuhkan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan, tidak ada artinya, sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita, dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita, tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Boleh angkat tangan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Itu jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir.
apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saya butuhkan, akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2025 adalah bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Tahun 2025 adalah tahun penuaian jiwa-jiwa yang besar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Roh Kudus, Pentakosta ketiga, sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now! Jesus for everyone! 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 Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang sepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang mengatakan, kalau Injil Kerajaan ini sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata baru sesudah itu, tidak ada seorang pun yang tahu itu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Untuk itu kita harus menguasai diri kita dan selalu waspada, artinya berjaga-jaga. Syarat utama untuk menyelesaikan amanat agung adalah kolaborasi antar gereja-gereja Tuhan. Untuk itu gereja Tuhan harus unity. Jangan saling menyakiti satu sama lain. Perlu ada kerendahan hati. Jangan memikirkan kepentingannya sendiri saja. Tetapi kepentingan orang lain juga harus diperhatikan. Semangat untuk mencari jiwa atau penginjilan dari anak-anak muda hari-hari ini harus diarahkan yang benar. Bukan diarahkan menginjil di gerejanya orang lain dengan cara yang tidak beretika. Ingat, iblis kalau tidak bisa menghambat penuaian jiwa, dia justru akan mendorong supaya penuaian jiwa terjadi dengan cara-cara yang tidak beretika, supaya terjadi kekacauan, sehingga kolaborasi tidak terjadi. Akibatnya akan menghambat penyelesaian amanat agung. Motivasi dalam penuaian jiwa harus jelas bahwa itu untuk menyelesaikan amanat agung, sebab Tuhan Yesus akan datang segera. Motivasinya bukan supaya gereja saya kelihatan hebat, paling benar, terkenal. Saya terkesan dengan kesaksian Pendeta Ruben Adi, Ketua Umum GBI. Dia diberi nasihat oleh ayahnya, Pendeta Julius Ishak.
Jangan berusaha jadi pendeta yang terkenal, tapi jadilah pendeta yang masuk surga. Amin. Di menara doa pelayanan Jumat kita, banyak dari sinode-sinode lain yang datang. Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak akan menggebikan Anda. Anda tetap di sinode masing-masing. Dan mari kita berkolaborasi untuk menyelesaikan amanat agung. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, saat itu Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Pesan Tuhan yang sangat kuat kepada kita untuk mengalami penuaian berkat secara materi, yaitu kita harus memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Kalau ada orang yang berkata bahwa persepuluhan adalah tidak relevan untuk zaman ini, dengan alasan yang pertama, persepuluhan adalah bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah ini, memberi kepada Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja, tapi semau-maunya, berapa yang mau diberikan, termasuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Apakah pendapat ini benar? Jawabannya, ini tidak benar. Yang jelas, persepuluhan dimulai oleh Abraham yang memberikan persepuluhan kepada Melkisedek sebagai gambaran pemberian kepada Kristus. Ini zaman sebelum hukum Taurat. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan atau ditolak, apalagi yang lebih besar, bahkan mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Itu bohong. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Masakan kita tidak akan memberi kepada Tuhan? Bahkan seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, saya katakan bahwa persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Sesuai dengan Maliakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Kalau kita mempersembahkan persepuluhan, maka kita akan diberkati berlimpah-limpah. Kita akan disebut berbahagia karena kita akan bersuka cita. Haleluya. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya menghilang. El Shaddai,
Tuhan, memasuki tahun 2025, tahun yang sulit ini Tuhan. Hamba-Mu tahu berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Mereka yang memberikan persepuluhan akan Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah. Terima, 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 terima. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan tambahkan beberapa hal. Hari ini kita memperingati yang namanya Jumat Agung. Tentunya kalau kita tahu tujuan Yesus lahir ke dunia adalah hari ini. Bagaimana dia harus mati di kayu salib dan menebus setiap dosa kita. Oleh karena itu bukan hanya Natal yang kita rayakan, tapi kematian Tuhan Yesus. Kenapa kita tahu Yesus melayani selama 3,5 tahun? That's enough. Kenapa? Karena tujuannya adalah menebus setiap dosa kita. Saya akan sampaikan beberapa hal tentang bagaimana arti kematian Tuhan Yesus, supaya kita boleh mengerti kira-kira apa sih yang kita peringati hari ini. Kita lihat di Ibrani 9 ayat yang ke-15. Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Artinya apa? Kenapa pada waktu kisah Yesus, Bapak Ibu lihat di Alkitab, itu ada perjanjian lama dan perjanjian yang baru. Begitu kisah Yesus itu sudah dibagi tentang perjanjian yang baru. Dengan lahirnya Yesus, itu ada perjanjian yang baru antara Allah dengan manusia. Di situ dikatakan bahwa ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi di sini adalah yang pertama, Yesus mati di kayu salib, artinya adalah apa? Dimulainya perjanjian yang baru antara Allah dan manusia. Dan yang kedua, kita lihat. Yang kedua apa? Mengenapi hukum Taurat. Kita lihat di Ibrani 9 ayat 18 sampai 22. Supaya Bapak Ibu mengerti maksud daripada Jumat Agung, ya. Mungkin selama ini kita memperingati tapi nggak ngerti. Apa sih maknanya? Kenapa sih Yesus harus mati di kayu salib? Dan yang kedua adalah mengenapi hukum Taurat. Kenapa? Karena sejak waktu itu, Taurat umat Yahudi itu mengikuti yang namanya hukum Taurat, yaitu dimulai dari Musa. Di situ dikatakan apa? Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak dapat disahkan tanpa darah. Nah, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciknya demikian dengan darah. Ya. Dan hampir, ayat yang kedua-dua kita lihat, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini hukum Taurat, hukum dahulu sejak zaman Musa. Oleh karena itu setiap kali orang berbuat dosa, dia minta untuk mengorbankan sesuatu. Memotong hewan untuk darahnya dicurahkan. Dan oleh karena itu, Yesus juga berkata, di Matius 5 ayat 17 dikatakan apa? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu nih, kenapa Yesus mati di kayu salib dan kenapa harus darahnya tercurah. Kenapa nggak menebusnya cuma kamu diselamatkan, kamu beres. Tapi ada hukum terdahulu yang Allah tidak bisa ingkarin. Ngerti ya Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Oleh karena itu dikatakan tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan. Namanya janjinya Allah, itu tidak bisa dilanggar sendiri. Allah menepati setiap janji, termasuk berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, karena itu katakan apa? Jangan menyangka menggantikan. Kenapa?
Keluaran 24 ayat 8. Bapak Ibu supaya ngerti. Ini kisahnya. Kenapa? Perjanjian dahulu. Bapak Ibu supaya ngerti ini. Perjanjian dahulu Allah dengan manusia. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi ada perjanjian dahulu antara Allah dengan Musa. Itu yang disebut hukum Taurat. Bahwa semua ditebus dosanya kalau kamu mempersembahkan darah yang tercurah. Dan ini yang tidak bisa diingkarin oleh Allah sendiri. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa darahnya tercurah? Kenapa dia disiksa sampai darahnya bercucuran? Dan di situ dikatakan apa? Karena ada perjanjian dahulu yang kita harus, itu Allah harus ikuti. Ya, dikatakan apa? Ayat yang ketiga. Yang kedua adalah tadi dikatakan apa? Mengenapi hukum Taurat. Ada aturan dahulu. Dan yang ketiga adalah Yesus merupakan persembahan yang sempurna. Kenapa? Kita lihat di Ibrani 9 ayat 25 sampai 28. Bapak Ibu nanti silahkan baca di semua ayat ini perikopnya dari Ibrani 11 sampai 28. Tapi saya ambil beberapa poin-poin yang penting supaya kita mengerti kenapa kita memperingati Jumat Agung. Kenapa ini sesuatu yang penting, ya? Yang ketiga adalah persembahan yang sempurna darah anak Allah sendiri. Ibrani 9 ayat 25 sampai 28. Demikian bunyinya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri ia menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Wow. Kita harus ingat ya. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah satu. Tapi dalam momen ini, mereka memiliki peran masing-masing. Ngerti ya? Malah karena itu, kenapa Yesus disiksa? Kenapa dia menderita sakit? Karena dia juga 100% manusia. Jelas ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih Yesus kok bisa mati? Bapak Ibu lihat. Katanya Allah. Kenapa? Pada waktu itu dia berdoa apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya apa? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Pada waktu itu dia merasa ditinggalkan Allah. Sehingga apa? Sehingga dia harus mengalami yang namanya kematian. Ya, itu adalah hal yang tersulit yang pernah Yesus alami. Dan lalu yang kedua 5, dikatakan apa? Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Imam besar setiap tahun harus mempersembahkan untuk menyucikan bait Allah. Dengan darah hewan, misalnya domba, kambing, segala macam yang tercurahkan. Dikatakan apa? Bukan dengan darahnya sendiri. Itu setiap tahun mereka harus lakukan. Dan ini dikatakan apa? Lalu ayat yang ke-26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Kalau setiap tahun harus melakukan, berarti tiap tahun Yesus harus disalibkan dong. Lihat nih Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada akhir zaman untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi dikatakan apa? Yesus cukup mati satu kali untuk menebus setiap dosa manusia. Jadi Bapak Ibu saya, kalau kita bikin dosa bukan berarti besok potong kambing, besok potong ini. Waduh. Ya, tapi oleh karena darah Yesus yang sudah sempurna, kamu cuma percaya sama Yesus, dosamu diampuni. Oleh karena Yesus, luar biasa, ya. Kenapa dikatakan apa? Dia pergi ke surga, mengatakan ke tempat kudus guna kepentingan kita. Bapak Ibu kita lihat. Yang berikutnya kita lihat. Yang keempat, tujuan Yesus. Kita lihat di ayat selanjutnya, ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya lagi, sekali lagi, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Artinya apa? Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita dan memberikan jaminan keselamatan.
Wow, ini luar biasa loh. Ini ajaran Jumat Agung yang mungkin jarang sekali kita akan dengar, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita mau belajar kira-kira seperti apa. Yesus cukup mati satu kali. Kenapa? Karena itu merupakan pengorbanan yang sempurna. Karena Allah sendiri yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa. Kenapa? Karena dia tahu, dia Allah, tidak bisa memungkiri perjanjiannya dahulu. Dan dia harus berkorban buat kita. Pertanyaan berikutnya, kenapa harus caranya disalib? Tadi dikatakan kenapa nggak dipancung aja? Kenapa nggak dibunuh, didor sampai sekarang? Ya, kenapa harus disalib? Bapak Ibu harus belajar ini, kita sama-sama belajar. Di Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Ya, tadi saya sudah sampaikan kenapa Yesus harus mati di kayu salib, kenapa dia harus mati. Pertama, dimulainya perjanjian baru antara Allah dan manusia. Yang kedua adalah menggenapi hukum Taurat, karena ada aturan sebelumnya yang Yesus Allah tidak bisa pungkiri. Lalu yang ketiga, karena Allah adalah persembahan yang sempurna melalui darahnya sendiri, bukan darah hewan lagi. Lalu dikatakan apa? Yang keempat, dia menebus dosa dan memberikan jaminan keselamatan. Pertanyaannya, kenapa harus disalib? Kenapa nggak cara yang lain? Tadi dikatakan, kenapa nggak dipenggal aja selesai? Kenapa harus dicambuk? Kenapa harus disakitin? Dan ternyata kita lihat, Bapak Ibu supaya ngerti, Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Loh, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena zaman itu bangsa Israel terikat oleh hukum Taurat. Dan ini dikatakan apa? Tugasnya Yesus adalah untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dan ternyata dikatakan dalam tradisi waktu itu, setiap orang yang digantung itu dianggap orang yang terkutuk. Kenapa? Dipermalukan banyak orang. Waktu disalib dipertontonkan. Mungkin kalau orang yang dibunuh, orang yang mungkin ada di tempat tertutup, mereka dimatikan. Tapi ini enggak. Mereka disalib, disuruh angkat, sudah disiksa, suruh angkat salibnya sendiri lagi. Dalam kondisi lemah, tak berdaya, dia mengangkat salibnya sendiri. Dan itu tempatnya enggak dekat, jauh di Gunung Golgota. Dia harus naik, Bapak Ibu sekalian, dan semua rakyat menonton. Artinya apa? Yesus dipermalukan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa kalau gitu. Ayat yang ke-14 dikatakan apa? Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kenapa Yesus harus disalib? Yang pertama, menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat. Orang tidak akan pernah selamat untuk mengikuti hukum Taurat. Terlalu berat. Terlalu berat. Lalu yang kedua apa? Supaya berkat Abraham tercurah sampai kepada kita. Wow, ini sesuatu yang luar biasa dari makna kematian Yesus. Kenapa harus disalib? Supaya, nah ini Bapak Ibu kita harus amin ini. Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Pada waktu itu keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Tapi sejak Yesus mati di kayu salib, bangsa-bangsa lain memperoleh yang namanya keselamatan. Dan berkat Abraham turun buat kita. Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau diberkatin? Semua mau diberkatin. Dan itu semuanya sudah dibayar lunas oleh darah Yesus di kayu salib. Ini adalah makna kenapa kita memperingati yang namanya Jumat Agung. Kenapa? Yesus adalah perjanjian yang baru antara manusia dengan Allah. Bahkan dikatakan apa? Hanya melalui Yesus kamu bisa datang kepada Bapa. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa dia harus mati? Kenapa harus disalib, dipermalukan? Ini menunjukkan apa? Allah memberikan yang lebih daripada yang orang pernah harapkan. Perlu kerendahan hati. Saya akan tutup dengan suatu cerita. Ada suatu jenderal, dia dalam peperangan. Pada waktu peperangan, selalu kalau perang dia harus mempersiapkan yang namanya
perbendaharaan yang namanya segala pangan, segala makanan dipersiapkan selama peperangan itu berlangsung. Supaya apa? Pasukan harus makan yang baik, supaya mereka bisa berperang dengan baik. Tapi selalu setiap malam, makanan itu ada saja yang hilang. Ada yang mencuri, berkurang. Setiap malam terjadi, sudah dikasih penjaga, ternyata makanan itu tetap ada yang berkurang. Waktu itu jenderal sangat marah. Kenapa makanan ini selalu berkurang? Akhirnya jenderal ini bilang apa? Siapapun yang bisa menangkap pencurinya akan diberi hadiah. Dan pencurinya akan dihukum mati. Titah sang jenderal. Dia harus menangkap siapa yang mencuri dan si pencuri akan dihukum mati. Pada waktu itu terjadi, tetap makanan itu hilang. Sudah diperingati seperti itu, tetap ada saja yang hilang. Pada peringatan sang jenderal sudah sangat keras. Suatu ketika pencurinya ketangkap. Pada waktu pencuri itu ketangkap, pencuri itu dibawa di hadapan sang jenderal. Jenderal itu sangat kaget. Ternyata yang mencuri adalah orang tuanya sendiri. Orang tua itu memiliki demensia, mungkin dia kehilangan ingatan. Dia selalu mengambil makanan setiap hari. Pada waktu kondisi seperti itu, yang jenderal lakukan apa? Dia katakan, hukum orang ini sesuai apa yang saya pernah perintahkan. Orang tuanya langsung diseret, dibawa di tengah-tengah banyak orang, dan siap untuk dihukum. Pada waktu semua sudah disiapkan, hukuman sudah disiapkan, semua orang mata melihat apa yang dilakukan jenderal terhadap orang tuanya. Genderang mulai ditabuh. Setelah itu mulai dieksekusi akan dilakukan. Sang jenderal tiba-tiba apa? Dia membuka bajunya. Dan dia mendatangi orang tuanya. Dia menutupi orang tuanya. Dan pemukulan mulai terjadi. Sang jenderal berusaha menyelamatkan orang tuanya. Walaupun dia punya dosa. Tapi sang jenderal harus mengorbankan dirinya untuk menerima hukuman. Bapak Ibu sekalian, Allah punya perjanjian. Dia tidak bisa mengingkari semua yang dititahkan. Tapi dia mengirim anaknya yang tunggal mati untuk menyelamatkan kamu. Orang tua ini adalah kita yang dilihat memiliki dosa. Oleh karena dosa, dia harus mati. Tapi dengan kasihnya, sang jenderal terhadap orang tuanya, dia mengorbankan dirinya untuk melindungi. Bapak Ibu sekalian, Yesus mati di kayu salib. Karena untuk mengenapi perjanjiannya dahulu, dia mau nyelamatin kita. Dosamu yang dia tanggung. Dan kamu boleh beroleh hidup yang kekal. Ayo kita lihat film ini. Supaya kita bisa mengerti bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib. Silakan multimedia diputarkan.
Nuestro lado se le abría paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver a quien llevaba aquella cruz. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan menerima perjamuan kudus untuk mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Malam sebelum Yesus disalibkan, dia melakukan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Para pelayan Tuhan, saya minta untuk maju ke depan. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk roti dan anggur ini Tuhan. Biar melalui roti dan anggur ini kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Sucikan roti dan anggur ini, biar kami sambut di dalam nama Yesus. Ampuni setiap kami, ampuni setiap dosa kami. Kami boleh mengingat kembali, darah kamu sudah tercurah untuk menebus setiap dosa kami. Dan kita memasuki perjanjian yang baru dengan Allah dan manusia. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sambut darah dan tubuh Yesus. Haleluya. Silakan roti dan anggur dibagikan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Raja yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekuatan
undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus, lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Kau bela, Kau berkati kami. Engkau sembuhkan, Kau ajar kami. Ya Bapa, terima kasih. Kau hajar juga kalau kami berbuat salah. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kau ampuni kami. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Supaya kita diberkati. Supaya kita diberkati. Ampuni Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni. Bapa, Kau lihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapak berdoa buat anak-anakmu semua. Tuhan, Engkau jamah kami. Terima kasih mengurapi kami. Terima jamahan Tuhan hari ini. Terima. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya serahkan ke pengumuman, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan maupun persembahan di amplop yang Bapak Ibu sudah terima, dan nanti tinggal dimasukkan di belakang atau melalui QRIS yang ada di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi pesan gembala, kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, dan Engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Mari kita angkat tangan kita dengan amplop yang Bapak Ibu siapkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau lihat Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah terangkat, yang siap untuk menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Kesehatan yang baik, keluarga yang baik, dan ekonomi yang baik ada dalam bagian mereka. Dan kami Bapa berdoa, berkat dari Abraham turun atas mereka. Terima kasih Yesus, kami tahu kami mencintai Tuhan melebihi dari segala sesuatunya. Terima kasih, kami menghargai setiap pengorbanan Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Dan kami boleh mengenang kebaikan Tuhan untuk menebus setiap dosa kami. Sehingga berkat penebusan, keselamatan ada menjadi bagian kami. Terima kasih, berkati setiap penaburan ini Tuhan. Benih-benih yang ditabur akan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda dan untuk menyelesaikan amanat agung. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang merasa diberkati pagi hari ini? Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Dipersilakan kepada multimedia. Shalom jemaat GBI Gadingnya Residen yang terkasih. Berikut kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang opa-oma, bapak, ibu, kakak, dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan 10. Setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di balai warga. Bagi rekan-rekan kaum muda silahkan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30. Kami mengundang opa, oma, bapak, dan ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 19. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silahkan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silahkan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda.
Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan ucapan syukur dan perawatan gereja Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar atau melalui kris dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 0878 0867 5266. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Ada pengumuman tambahan? Nggak ada. Berarti ibadah Paskah ya, jangan lupa datang hari Minggu. Ada 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10. Mari kita undang bangkit berdiri, kita berdoa syafaat dan siap menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk merayakan Jumat Agung Tuhan. Kami tahu Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib tidak sia-sia Tuhan, karena kami menyembah Allah yang hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini Tuhan Kau tetap menuntun hidup kami. Saat ini juga kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia Tuhan, dari Presiden dan Wakil Presiden serta jajaran menterinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun keadaan ekonomi sedang tidak baik Tuhan, tapi kami percaya pernyataan-Mu untuk orang-orang yang percaya dan bersandar kepadamu Tuhan. Engkau tetap menuntun kami melalui semua masa ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau berkati juga Pak Niko dan wakil-wakilnya Tuhan, Pak Kiki sebagai gembala yang 1D Tuhan dan wakil-wakilnya. Kami juga berdoa Tuhan terutama untuk Pak Hari Nugroho Tuhan sebagai gembala setempat di tempat ini Tuhan. Kau berikan dia visi misimu Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah gereja ini menjadi berkat untuk lingkungan sekitar Tuhan. Kau berkati istrinya, anak-anaknya semua Tuhan, dan pelayanannya dia kemanapun dia berada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian hari ini Tuhan, dari singer, WL, multimedia, pemain musik Tuhan, asyar, pendoa dan semuanya Tuhan. Juga kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan kepadamu Tuhan. Karena ini percaya Tuhan, persembahan ini akan Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini kami siap untuk kembali dan terima berkat-Mu. Jika bersamamu, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus
melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kamu, memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu, dan keluargamu. Dan Yesus senantiasa akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian diingatkan, habis ini kita ada